Saudaraku seiman, pada kesempatan ini saya juga mau sampaikan permohonan maaf karena telat tadi. Qadarullah wa masya'fal. Tadinya kita jadwalkan jam 8 malam, tetapi tadi ada macet di jalan. Tapi saya sangat yakin teman-teman insyaallah kalau ikhlas hadir dalam majlis seperti ini tetap dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bahas tema kita pada kesempatan ini, jadilah yang terbaik. Saudaraku seiman, sebagai seorang muslim kita memang harusnya bangga menjadi seorang muslim yang beragama Islam ini. Karena memang agama Islam ini satu-satunya agama yang Allah Subhanahu wa taala pilih dan juga diterapkan kepada semua nabi-nabi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Imran di surah nomor 3 ayat 19, "Inna ad-dina 'indallahi al-Islam." Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menurunkan agama lain. Keyakinan seorang muslim bahwasanya dari Nabi Adam alaihissalam, Idris, Hud, Saleh, Shu'aib, Musa, Isa, Muhammad dan nabi-nabi lain alaihi wassalatu wassalam semuanya muslim. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih, perumpamaan aku dengan nabi-nabi sebelumku ibarat seperti satu istana yang mewah. Orang-orang mengelilinginya sambil memuji-muji istana tersebut. Dan mereka mengatakan sambil melihat satu tempat batu bata yang belum diletakkan, coba seandainya satu batu bata ini diletakkan maka akan lebih sempurna bangunan ini. Kata Nabi Muhammad SAW, ketahuilah akulah satu batu bata itu dan akulah penutup para nabi dan rasul. Jadi yang kita anut ini bukan agama baru, agama semua nabi dan rasul. Hanya perbedaan antara satu nabi dengan nabi yang lain terkadang dalam hukum-hukum atau yang dikenal dengan syariat. Kalau Allah Subhanahu wa taala ingin melanjutkan ke nabi dan rasul setelahnya dilanjutkan. Kalau Allah ingin ganti atau hapus, Allah akan ganti dan hapus. Dan agama Islam ini disempurnakan dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Islam yang Anda anut ini, saudaraku seiman, adalah agama yang sangat sempurna. Karena semua prestasi yang terbaik apapun itu sifatnya berhubungan dengan Anda membangun jalinan hubungan yang baik dengan Sang Pencipta Allah, atau Anda menjalin hubungan yang baik dengan sesama manusia atau makhluk, maka semua dianjurkan untuk meraih yang terbaik. Islam tidak pernah menutup pintu untuk para penganutnya menjadi orang yang paling berprestasi. Dalam urusan dunia pun, Islam tidak pernah melarang penganutnya. Kalau di masa kita sekarang ada pendidikan formal, kita ada titel akademik, ada SD, SMP, SMA, lalu kemudian masuklah ke akademisinya S1, S2, S3. Tidak ada pernah larangan seorang muslim dikatakan cukup sampai SD saja, cukup sampai SMP saja, atau S1 saja. Selama dia mau, dia boleh mengejar prestasi terbaiknya. Dan akhirnya bertambah ilmunya, makin luas wawasannya, dan juga tentunya akan mendatangkan sumber income tambahan. Karena titel akademik lebih tinggi, maka otomatis gaji mungkin kalau dia mengajar di sebuah kampus lebih besar. Bahkan kalau dia mau kejar titel tertinggi seperti misalnya profesor dengan menyerahkan beberapa karya ilmiah di kampus, maka itu juga bisa. Seorang muslim boleh mengejar terbaik prestasi di penampilannya, di pakaian, di makanan, di apa saja. Boleh dia menjadi orang yang terbaik. Akan kita rincikan lebih jauh dalam bahasan kita. Intinya, seorang muslim dalam melalui kehidupan di muka bumi ini boleh menjadi orang yang terbaik, bahkan itu dianjurkan. Bahkan itu dianjurkan. Bagaimana kita selalu bersaing positif pada hal-hal yang dibolehkan dalam prestasi dunia dan akhirat, dan itu bagian daripada perintah agama. Itu bagian daripada perintah agama. Sebaliknya, kita dilarang dalam Islam untuk menjadi orang yang pemalas, pengangguran, pengganggu, perusak. Dilarang semuanya. Kita disuruh justru menjadi orang-orang yang memperbaiki keadaan. Tadi misalnya diwakili Pak Kapolda menyampaikan tentang masalah harapan masyarakat untuk bisa bekerja sama dengan pemerintah. Mungkin di saat sekarang masalah pilkada, mungkin di hal-hal yang lain banyak, program-program yang lain.
Sebagai seorang muslim, kita tahu firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu atti'u Allah wa atti'u ar-rasul wa ulil amri minkum." Hai orang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan taatlah pada pemerintah setempat kalian. Oleh karena itu, kalau ada peraturan-peraturan pemerintah yang positif, maka kita dianjurkan sebagai seorang muslim berada di saf pertama untuk tampil menjadi orang yang paling besar andilnya dalam masalah itu. Dan tidak asing dalam kemerdekaan negeri kita, bagaimana kaum muslimin punya andil yang luar biasa. Pecikan takbir yang akhirnya membakar semangat kaum muslimin di Indonesia untuk membela dan mengusir penjajah sehingga kita merdeka. Dan kita tahu juga Pancasila kita yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, asas beragama. Semua itu menunjukkan bagaimana pengorbanan kaum muslimin dan Islam itu sendiri agar mengejar prestasi-prestasi terbaiknya. Oleh karena itu teman-teman sekalian, dalam pembukaan materi kita ini dengan judul Jadilah yang Terbaik, saya ingin menitik beratkan bagaimana kita betul-betul setelah bubar dari sini nanti mengejar prestasi-prestasi terbaik kita, dan kita niatkan itu karena bagian daripada perintah agama. Karena kalau kita niatkan itu bagian daripada agama kita, maka semua yang kita lakukan akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, kalau Anda pernah lihat orang-orang yang punya kelebihan secara dunia ya, seperti misalnya seorang pejabat, seorang pedagang, seorang ilmuwan, ya, atau siapa sajalah yang kira-kira punya kelebihan-kelebihan. Kita lihat mereka biasa dijunjung di tengah-tengah masyarakat. Dalam Islam tidak dilarang masalah itu. Bahkan dalam Islam teman-teman kita dilarang untuk mencoreng nama baik kita. Sengaja membuka celah agar orang lain menilai negatif. Kita tidak boleh. Teman-teman tidak boleh sengaja membiarkan bajunya compang-camping sehingga orang menilai kok orang ini buruk sekali ya. Atau sengaja kita ya tidak menjaga martabat dan harga diri kita, kita membiarkan orang menilai negatif, ini tidak boleh. Makanya Nabi SAW memberikan contoh yang luar biasa. Beliau selalu berpakaian yang terbaik, beliau selalu wangi, beliau selalu bertutur kata yang santun dan tertata dengan rapi. Beliau selalu tampil menjadi, kalau di medan perang, menjadi seorang ksatria dan pemimpin yang pemberani dan mahir dalam bidangnya. Beliau juga menata perekonomian dengan rapi dan begitu luar biasa berkembang pesat pada saat Islam sudah pindah di kota Madinah dan berdiri negara pertama dalam Islam. Dan begitu seterusnya. Orang-orang yang melanjutkan estafet beliau akan sama. Kita coba misalnya teman-teman sekalian masuk ke contoh dan realita apa yang saya sampaikan tadi. Dalam makanan misalnya, Islam mengajarkan kita teman-teman sekalian yang kita konsumsi setiap hari, makanan dan minuman. Perhatikan firman Allah dalam surah Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 168 yang berbunyi, Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Terjemahannya dari 1400 tahun yang lalu lebih. Ya, sekarang sudah 1446 tahun hijrahnya Nabi SAW di kota Madinah. Berarti sudah kurang lebih segitu atau lebih. Ya, ayat-ayat ini sudah turun dan Allah berfirman, hai sekalian manusia, makanlah apa yang ada di muka bumi ini dengan dua syarat, halalan thayyiba, dan jangan pernah ikuti langkah-langkah syaitan, karena sungguhnya dia adalah musuh yang nyata buat kalian. Apa itu halalan thayyiba? Halal artinya yang Allah bolehkan, yang Allah bolehkan, dan Allah selalu membolehkan yang thayyibat, yang baik-baik saja. Seperti hewan tidak boleh dimakan hidup-hidup. Misalnya, ya dalam kondisi dia masih hidup, tapi dia disembelih, ada caranya, ditumpahkan darahnya, dibersihkan dagingnya, dimasak, dikelola dengan bumbu, lalu dikonsumsi misalnya. Dan juga Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan thayyibah, harus berkualitas. Silakan konsumsi apa saja yang kalian sukai, yang kalian gemari. Hai Muslim, silakan nikmati. Dari negeri manapun makanan itu, dari wilayah manapun dia, bagaimanapun bentuknya, selama dua konsep ini ada, halal, Allah bolehkan, dan thayyibah, berkualitas, silahkan makan. Tidak dilarang. Saya kasih contoh. Kalau teman-teman yang hadir di sini masuk ke sebuah supermarket atau anggap toko buah. Di toko buah itu ada misal contoh buah apel
sekilo dengan kualitas yang terbaik, misal contoh 200.000 rupiah. Dan ada kualitas B, harganya 100.000 rupiah. Sebagai seorang muslim, Anda boleh, bahkan dianjurkan untuk membeli yang kualitas A, karena Anda niat ingin menikmati apa yang sudah Allah halalkan itu. Bahkan berpahala di sini. Dan tidak disarankan Anda beli yang kualitas B sementara Anda mampu. Dan ini bukan menolak makna hemat, bukan. Hemat itu dalam Islam adalah tidak mubazir. Tidak mubazir. Jadi Anda makan, ya, nikmati, boleh, silahkan, yang paling berkualitas, asal tidak mubazir, jangan dibuang-buang. Nah, itu namanya hemat. Jadi bukan berarti hemat itu kita pilih yang kualitas B sementara kita mampu beli kualitas A sehingga kita tidak menikmati. Dengarkan sabda Nabi SAW berhubungan dengan masalah ini. Beliau pernah melihat ada seorang sahabat duduk dalam majlis beliau dalam kondisi bajunya kumuh, penampilannya lusuh, dan kelihatan orang ini seperti orang yang tidak merawat dirinya. Maka apa yang terjadi? Nabi SAW bertanya pertanyaan kepada orang ini, apakah kamu punya harta? Orang ini mengatakan, ada ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, apa hartamu? Dia sebutkan, saya punya unta, saya punya sapi, saya punya domba. Di masa itu, orang kalau punya ini teman-teman sekalian berarti orang kaya. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Aina anta min asari ni'ami rabbika alaik. Mana kamu dari bekas nikmat Tuhanmu pada dirimu? Kalau memang kau betul punya harta, kenapa bajumu lusuh? Kenapa penampilanmu seperti ini? Kenapa tidak nampak bekas nikmat Allah pada dirimu? Nabi SAW tegur. Abu Hanifah rahimahullah, salah satu dari 4 imam mazhab yang sangat masyhur. Ada Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Imam Abu Hanifah, satu waktu di masjid beliau di Irak, habis sholat, beliau temukan ada orang di saf sholat, kelihatan seperti tadi, penampilannya kumuh, tidak terawat, tidak bersih, badannya bau. Lalu Imam Abu Hanifah mengatakan pada orang tersebut, sinilah. Orang itu mendekat. Lalu Abu Hanifah mengatakan, pergilah ke mihrab saya. Mihrab, tempat beliau jadi imam, karena beliau jadi imam pada masa itu. Lalu beliau mengatakan, angkat sejadah saya. Di bawahnya ada sebuah kantong, bawalah ke sini. Maka orang itu pun datang ke mihrabnya Imam Abu Hanifah, lalu mengangkat sejadah dan mengambil sebuah kantong, ternyata berisi cukup banyak uang dinar emas. Dia bawa, dia berikan kepada Imam Abu Hanifah. Lalu orang itu mengatakan, silakan imam. Imam itu kalau kita sekarang kiai, ustadz ya. Maka kemudian orang Abu Hanifah mengatakan, ambillah, gunakan untuk kebutuhan hidupmu. Maka orang itu mengucapkan satu kata-kata yang unik. Dia mengatakan, tapi saya orang mampu. Tapi saya orang mampu. Maka Abu Hanifah marah sambil mengatakan, kalau begitu mana bekas nikmat Allah pada dirimu? Kalau kamu orang mampu, kenapa kamu berpenampilan seperti ini? Kenapa lusuh? Kenapa kotor? Kenapa bau? Teman-teman kalau pelajari Syama'il Muhammadiyah atau ciri khasnya Nabi Muhammad SAW, disebutkan dalam riwayat, beliau selalu berpenampilan bersih, rapi, wangi. Belum pernah Nabi SAW keluar ke para sahabat rambutnya berantakan. Belum pernah beliau keluar menghadap para sahabat dengan baju yang kotor. Belum pernah beliau keluar dengan badan yang bau. Belum pernah. Bahkan dalam riwayat disebutkan, Nabi SAW pernah keluar dari rumahnya, disampaikan oleh Ka'ab radhiyallahu anhu. Di saat itu bulan purnama yang sangat terang. Dan Ka'ab lagi sangat kagum melihat bulan purnama itu. Beliau mengatakan, saya kebetulan melihat itu dari depan rumah Nabi. Tiba-tiba pintu rumah Nabi dibuka. Beliau keluar baru selesai mandi dengan menyisir rambut dengan rapi dan menggunakan jubah berwarna merah bergaris hitam. Dan saya temukan Nabi SAW lebih indah daripada bulan itu. Para sahabat mengatakan, kami kalau salaman dengan Nabi SAW, kami menemukan bau wanginya sampai berhari-hari. Dan disebutkan dalam beberapa asar, Nabi SAW kalau menggunakan wangi-wangian meletakkan dari kepala beliau sampai ke kaki beliau. Beliau meletakkan semua serbuk wangi dari negeri Syam, semua beliau letakkan sendiri kecuali wilayah, beliau seluruh keluarganya letakkan kecuali kemaulan beliau letakkan sendiri alaihi salatu wassalam. Beliau tidak pernah ketemu orang, tidak pernah sholat, wudu, masuk ke dalam rumah ketemu keluarga, kecuali beliau sudah bersiwak. Berapa kali kita sikat gigi sehari teman-teman sekalian? 2-3 kali?
Kalau ada di antara kita mungkin sudah sikat gigi sehari 3 kali atau 4 kali, kita anggap sudah luar biasa bersihnya. Biasanya orang sehari cuma 2 kali, kan gitu. Nabi Muhammad SAW perintahkan kita teman-teman dalam agama yang mulia ini, sikat gigi itu belasan kali sehari. Beliau mengatakan dalam hadis yang sahih, kalau saya tidak memberatkan umat saya, maka saya akan perintahkan mereka bersiwak di setiap kali mau sholat. Siwak itu sikat gigi. Bayangkan kalau setiap mau sholat sikat gigi. Kalau sholat wajib saja sehari 5 kali, berarti 5 kali sikat gigi kalau mau sholat wajib. Belum sholat sunnah, sholat qobliyah, sholat ba'diyah, sholat duha, sholat malam, tahiyat masjid, sholat wudu, ya, sholat taubat. Berapa kali kita disuruh sikat gigi, menjaga kebersihan itu. Dan kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam sebuah hadis yang dihasankan oleh Al-Mundhiri dalam kitab Targhib Tarhib beliau, saya diperintahkan untuk bersiwak sampai saya mengira gigi saya akan rontok karena seringnya disuruh bersiwak. Nabi SAW mengingatkan juga umatnya, fitrah, hal dasar yang harus dijaga oleh setiap muslim, khitan, sunat. Dan kita kalau lihat penelitian medis, ini kebersihan yang luar biasa. Kemudian juga disebutkan potong kuku, mencukur bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, dan mencukur kumis bagi laki-laki, ditambah dengan mencukur kumis. Ini semua kebersihan dan kerapian dalam Islam. Kita tahu dalam Islam, Bapak Ibu sekalian, kita enggak sah sholatnya kalau ada tetes saja air seni kita. Kencing maaf, tetes atau tetes di tubuh kita atau di kain kita, enggak sah sholatnya kalau kita sholat. Tidak cebok, enggak sah sholatnya. Bahkan kata Nabi SAW, pada saat melewati 2 kuburan, beliau mengatakan 2 penghuni kuburannya sedang disiksa. Dan mereka disiksa dengan hal yang tidak dianggap besar oleh mereka. Tapi ketahuilah itu sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang satu suka adu domba, yang satu tidak cebok pada saat kencing. Cebok pun diurus dalam Islam. Selalu bersih, rapi. Kita tahu ada mandi wajib dalam Islam. Ada mandi Jumat, ada mandi junub, ada mandi haid. Bahkan mandi secara umum dalam keseharian, Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan kita teman-teman, dan menciptakan kepada kita juga rasa gerah. Misal teman-teman, maaf di sini ada yang keringatan karena dari tadi nunggu, misal kita gerah. Sebenarnya kita nggak nyaman dengan gerah. Yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan gerah itu Allah, dan yang mengajarkan kita untuk menghilangkan gerah dengan mandi dan memberikan rasa segar setelah mandi Allah. Dan apa kita pada saat gerah nggak nyaman, supaya kita melangkah untuk membersihkan tubuh. Kenapa setelah kita mandi kita rasa segar dan percaya diri, agar kita selalu menjaga itu. Islam datang memandu penganutnya, ayo sempurnakan hidupmu, jaga semua kebersihan dari rambut sampai kaki, jangan ada najis, jangan ada kotor. Maaf, keluar angin saja batal wudunya, nggak boleh sholat, kan gitu. Apalagi kalau sudah sampai hari yang besar, maaf, tinja atau dia keluar sperma karena dia junub misalnya, maka harus mandi. Ini nggak bisa main-main. Wanita haid berdarah nggak boleh disentuh kemaluannya walaupun dengan suami yang halal, karena itu adalah azza, kata Allah dalam surah Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 222. Nanti kalau sudah bersih suci, kata Allah, sudah mandi suci istri, baru bisa gauli di tempat yang Allah perintahkan. Begitu Allah sebutkan tentang haid. Yas'alunaka 'anil mahid, ditanyakan kepada Muhammad tentang masalah haid. Qul huwa adzan fa'tazilun nisa fil mahid. Katakan dia azan, penyakit, dan jauhilah wanita pada saat dia sedang haid. Wala taqrabuhunna hatta yathur. Jangan kalian sentuh mereka, gauli mereka di kemaluannya sampai mereka bersuci. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Kalau mereka sudah bersuci, baru gauli di tempat yang Allah perintahkan kepada kalian. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala luar biasa mengingatkan. Bahkan Allah bilang, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka orang yang suka bertobat dan suka orang yang suka bersuci. Jadi luar biasa. Diperintahkan bersih, rapi, ya. Jadi kita juga tidak boleh merusak nama baik kita dengan penampilan yang kotor. Rasulullah SAW tidak pernah contohkan itu. Bahkan sudah banyak contoh yang kita sebutkan. Begitu juga dengan interaksi sama orang lain. Sekian banyak hal yang harus kita perhatikan. Tapi nanti kita akan sebut satu persatu. Sekarang kita masuk dulu ke makanan kembali. Jadi makanan pun kita dianjurkan teman-teman untuk makan yang berkualitas. Bahkan ayam nih, ayam ini halal. Tapi kalau ayam itu jadi bangkai, ditabrak motor, ditabrak mobil, bangkai atau mati karena penyakit, sudah enggak thayyibah, jadi haram dia. Jadi syaratnya harus halal dan thayyibah. Ini berarti harus dibolehkan dan berkualitas tinggi. Saya dapat informasi dari beberapa teman-teman muslim di Jepang.
Mereka pernah masuk ke satu supermarket, informasi ini sampai kepada kami. Lalu mereka temukan ada orang asli Jepang penyembah matahari. Mereka sembah matahari. Mereka yakin Tuhan mereka itu dewa mereka matahari dan kaisar mereka anak dewa matahari itu. Ya, walaupun mereka maju secara teknologi, tapi keyakinan mereka seperti itu. Tapi sebagian masyarakatnya itu kalau masuk ke supermarket beli makanan kaleng, ditemukan oleh muslim-muslim di sana, mereka beli kaleng yang ada label halalnya, label halal. Ditanya sama seorang muslim sana, kenapa anda muslim? Dia bilang bukan. Kenapa anda beli ini? Ini kan ada label halal. Orang yang tanya bilang, saya muslim. Kalau dalam agama kami ini, karena ini agama perintahkan. Apa jawaban orang itu? Karena, dia bilang ya, karena ini lebih terjamin secara kualitasnya. Orang yang sembah matahari tahu itu. Ada seorang sahabat saya, buka hotel syariah di Jawa. Subhanallah, saya tablik akbar di kota itu, seperti gini, Masya Allah datang waktu itu. Kemudian saya nginap di hotel beliau, kebetulan hotel beliau hotel syariah. Ada satu kisah yang unik Bapak Ibu sekalian. Pada saat saya turun dari kamar naik lift menuju ke mobil beliau untuk tablik akbar, tiba-tiba saya melihat di lift itu ada orang non-muslim. Orang non-muslim itu kelihatan karena dari pakaian mereka. Ya, saya lihat dari pakaian sepertinya orang non-muslim. Ya, laki-lakinya pakai celana pendek di hotel itu. Padahal ini hotel syariah. Ya. Kemudian yang perempuannya juga tidak berhijab, dan saya pikir ini orang non muslim ya. Intinya pada saat saya naik ke mobil pemilik hotel, saya tanya, di hotel antum ini apakah yang nginap semuanya muslim? Dia bilang tidak Ustaz, bahkan ada orang non muslim. Saya tanya, pernah nggak antum tanya kenapa mereka pilih hotel antum? Ini kan hotel syariat. Dia bilang pernah. Apa jawabannya? Jawaban orang-orang non muslim yang nginap di hotel syariah itu, waktu ditanya sama pemilik hotel ya, kenapa anda pilih hotel kami? Kami kan hotel Islam. Apa jawabannya orang itu? Karena di hotel ini saya lebih merasa aman buat istri dan anak-anak saya. Tidak ada perempuan nakal, tidak ada minuman keras, dan tidak ada narkotika. Jawaban mereka itu. Jadi sebenarnya teman-teman sadari baik-baik, agama ini agama yang luar biasa. Dan jangan menjadi muslim yang hanya KTP saja. Coba menjadi muslim yang sebenarnya. Karena betul-betul tatanan hidup kita ini ditata dengan begitu rapi dan sempurna. Dan Allah sudah perintahkan kita dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Hai orang beriman, masuk ke dalam Islam secara kafah. Seluruhnya. Jangan setengah-setengah. Karena memang luar biasa perintahnya. Karena memang luar biasa. Ini kita baru bicara dunia ya. Nanti kita akan singgung masalah akhirat juga yang Allah janjikan di surga. Di penutupan bahasan kita insyaAllah, luar biasa Allah gambarkan surga. Semuanya keindahan, istana mewah, kebun-kebun yang lebat, bidadari yang cantik, bidadara yang gagah, pakaian-pakaian sutra yang mewah, semuanya yang bagus-bagus. Jadi kita bisa menangkap sebuah pesan penting, bahwasanya Islam menyuruh kita menjadi yang terbaik. Begitu juga Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan berulang-ulang, Allah ulangi tentang halalan thayyibah dalam makanan ini ya. Begitu juga dalam surah Al-Maidah surah nomor 5 ayat 88 yang berbunyi waqulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Makanlah, nikmatilah, minumlah apa yang telah Allah jadikan rezeki buat kalian, tapi syaratnya halal yang dibolehkan dan thayyiba berkualitas, dan bertakwalah kepada Allah yang kalian beriman kepadanya. Yang dengannya atau kalian beriman kepadanya. Jadi kualitas pun harus dijaga. Begitu juga Allah sebutkan dalam surah An-Nahl, surah nomor 16 ayat 114 yang bunyinya, "Faqulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun." Makanlah, dan kalau kata ulama kalau disebutkan makan berarti minuman masuk di dalamnya, karena orang tidak bisa makan tanpa minum. Apapun yang Allah sudah jadikan rezeki buat kalian, yang halalan, yang dibolehkan, dan thayyibah yang berkualitas, dan bersyukurlah kepada Allah atas nikmat itu kalau kalian benar-benar menyembah kepadanya. Ini penting sekali untuk digarisbawahi. Dan sebagai poin tambahan teman-teman sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan yang halal jauh lebih banyak daripada yang haram. Ya. Kalau seandainya, ini coba renungi ya, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita ini, tubuh kita ini, otot kita ini butuh protein. Dan protein yang bagus, protein hewani. Kita makan daging merah ya.
kita makan putih telur ayam misalnya, ya, dan seterusnya. Ini kita contoh saja daging sapi, daging kambing, ya, daging ayam itu bagus sekali untuk otot kita, ya, gitu. Dikonsumsi oleh otot. Sekarang teman-teman sekalian, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dan tubuh otot kita butuh protein dan semua daging hewan dilarang, maka mungkin wajar kita melanggar. Masalahnya tidak seperti itu. Allah datangkan yang haram, contohnya babi. Babi nggak boleh, ya. Bahasa Arabnya khinzir, bahasa Arab Inggrisnya ini, bahasa Perancisnya itu, bahasa Indonesianya ini dan itu misalnya. Allah tunjukkan kepada kita mukanya babi itu. Ini babi, ya, ini suaranya, ini fotonya, ini videonya. Jangan dimakan, ya, sebagai ujian. Tapi tubuh kita butuh protein hewani. Allah haramkan babi satu, Allah ganti dengan banyak. Sapi, ayam, kelinci, dan semua hewan air. Jadi Allah halalkan banyak, yang haram itu sedikit. Oleh karena itu tidak ada alasan untuk tidak konsumsi yang halal. Dan kenapa harus masuk ke ranah haram? Sementara haram itu sebagai ujian. Begitu juga dengan pada saat Allah haramkan khamar, minuman keras. Nggak boleh narkotika, obat-obat terlarang, dan pemerintah juga sudah mengeluarkan peraturan tidak boleh, ya, minuman keras, nggak boleh. Tapi kita butuh cairan. Kita butuh itu. Allah SWT ganti dengan air putih, sirup, ya, apalah, kopi, teh, ya, jamu kalau kita, dan banyak minuman-minuman lain. Air putih banyak. Allah ciptakan kita ada syahwat, kita suka dengan lawan jenis. Allah yang membuat kita laki-laki suka sama perempuan, perempuan suka laki-laki. Allah bilang itu dalam Al-Quran. Zuhina linnasi hubbu syahwati minan nisa. Telah dihiasi dalam diri setiap laki-laki itu hub, rasa suka, syahwat, ada syahwatnya. Dia suka mau lihat, suka mau cium, suka mau pegang, ujungnya meletakkan kemaluan di kemaluan. Allah yang buat itu. Karena dengan itu, si laki-laki mau tuangkan spermanya, si perempuan mau terima sperma, bertemu sel turun lalu hamil, terjadilah populasi manusia. Bayangkan kalau Allah nggak kasih kita syahwat. Kita laki-laki nggak punya syahwat, nggak mau tuain sperma. Perempuan nggak punya syahwat, nggak mau terima, ya, sperma suaminya, kemudian hamil dan mengandung 9 bulan lalu terjadi populasi manusia. Begitu parahnya dan tidak akan terjadi populasi manusia. Tapi Allah ajarkan kita cara yang benar. Cara yang benar nikah, cara yang salah zina. Dan Allah berikan bukti secara rasional kalau yang dia perintahkan jauh lebih gampang dan jauh lebih mulia. Nikah dengan kalimat wali perempuan mengatakan saya nikahkan kamu dengan anak perempuan saya Fulana binti Fulana dengan mas kawin ini. Lalu si mempelai laki-laki mengatakan saya terima nikahnya Fulana binti Fulana dengan mas kawin ini. Ada saksi 2, ada maharnya, sah pernikahannya. Kurang dari 5 menit mereka sudah boleh biologis sepuasnya, boleh safar sama-sama, pacaran sepuasnya, bahkan ibadah biologis setelah akad nikah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, di kemaluan kalian ada sedekah, ada pahala yang besar. Lalu kata para sahabat, ya Rasulullah, ayati ahaduna ahlu walahu fihi ajr. Apakah salah seorang di antara kami menggauli istrinya, dapat kenikmatan, dia juga dapat pahala? Kata Nabi SAW, ara'aitum la wada'tum fil haram alakumul wizr. Tidakkah kalian lihat kalau kalian letakkan pada kemaluan kalian pada yang haram, maka Allah jadikan itu dosa? Wa kadzalika bil halal. Begitu juga pada saat kalian letakkan pada yang halal. Jadi begitu kita dibolehkan nikmati. Dan orang kalau menikah di malam pertama, semua orang tahu mereka akan biologis, tapi tidak ada rasa khawatir karena mengikuti peraturannya sang pencipta Allah. 2 pengantin mempelai gembira, mereka tahu mereka akan biologis dan juga keluarganya tahu akan biologis. Kalau hamil dua-duanya senang, keluarganya senang, anak yang lahir jelas statusnya. Coba kalau zina yang Allah larang, masuk hotel sembunyi-sembunyi, ketakutan, akhirnya terganggu di biologis dia dan mesraannya dia. Kalau hamil dua-duanya malu, keluarganya malu, anak yang lahir gak jelas statusnya. Sampai ada aborsi, digugurkan. Kalau perempuan hamil dari suami halal, walaupun perutnya besar jalan di pasar, orang tanya dia dengan bangga mengatakan, ibu hamil ya? Iya, karena dari suami halal. Tapi kalau dari haram yang Allah haramkan, maka pasti dia akan terasa terganggu. Ditutup perutnya, disembunyikan, kalau perlu digugurkan. Nah itu yang terjadi. Allah buat sesuatu yang halal itu terbuka di mata manusia. Ini baik loh. Sesuatu yang haram itu diperlihatkan juga itu tidak baik.
Tadi sudah saya bilang, semua yang diperintahkan agama teman-teman, jujur, amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua, semuanya baik-baik dan diberikan keutamaan atau fadilah supaya kita jadi orang baik. Dan semua yang buruk-buruk, mencuri, menggunjing, mengganggu, memfitnah, membunuh, mencuri, semua dilarang dan diberikan ancaman yang berat. Berarti memang kita disuruh mencari kualitas yang terbaik. Itu contoh yang pertama, makanan, minuman. Yang lain, pakaian. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-A'raf, surah nomor 7 ayat 31. Bunyinya, ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu. Wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Artinya, hai anak Adam, ambillah, kenakanlah pakaian terbaikmu, perhiasan terbaikmu pada saat kau akan menuju ke masjid. Dan makanlah serta minumlah dan jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak suka dengan orang yang berlebihan. Dalam Islam teman-teman, tidak pernah ada satupun dalil kita disuruh pakai baju compang-camping. Tidak ada dalam Islam. Bahkan kalau sudah pernah dengar ya, apalagi kalau laki-laki, tentang sholat Jumat, apa yang Nabi SAW perintahkan? Ya, disuruh pakai baju yang terbaik, wangi-wangian yang terbaik, mandi yang paling bersih. Bahkan kalau ada yang menggabungkan ini ya, pakai baju terbaiknya, pakai wangi-wangian terbaiknya di hari Jumat, dia mandi yang paling bersih gitu kan. Kemudian dia pergi tanpa memisahkan atau melewatin pundak dua orang, maka diampuni dosanya Jumat itu sampai Jumat yang akan datang dan ditambah 3 hari. Dimotivasi dapat pengampunan karena bersih. Coba bayangkan, pakai baju yang bagus. Dalam Islam, sudah tahu belum teman-teman sekalian, ada doa memakai baju baru. Ya, kalau teman kita pakai baju baru, disunnahkan kita doakan. Tubli wa yukhlifullah, kata Nabi SAW. Semoga baju ini kamu pakai lama dan kalaupun rusak digantikan oleh Allah. Dalam riwayat lain, ilbis jadidan, semoga kau selalu pakai baju baru. Wa ishhamidan, semoga hidupmu bahagia. Wa mut syahidan, dan semoga pada saat kau mati, mati syahid. Doa untuk orang pakai baju baru. Artinya apa? Dimotivasi, ayo pakai baju baru. Enggak ada larangan dalam Islam. Silakan berpenampilan yang bagus. Dan muslim yang lihat saudaranya muslim pakai baju baru disuruh doakan. Coba bayangkan. Ada perintah untuk itu. Menikmati, silakan. Kita tahu di hari raya Idul Adha Idul Fitri kita disunnahkan untuk pakai baju yang terbaik. Sebagian ulama salaf bahkan mengkhususkan baju terbaik mereka bukan hanya untuk Jumat, tapi setiap kali mau sholat, termasuk sholat tahajudnya. Abu Hanifah rahimahullah disebutkan dalam riwayat karena beliau adalah seorang ulama mazhab yang besar di Irak, dan beliau termasuk orang kaya raya karena beliau pedagang sutra, orang kaya raya. Abu Hanifah itu kalau lewat di jalan di Irak, di Kufa, semua orang yang lewat mencium bau wanginya. Lalu mengatakan, baunya Abu Hanifah nih. Mereka tahu penampilannya bagus, rambutnya disisir rapi, penampilannya luar biasa, dan ilmunya luas. Menunjukkan bagaimana dia ingin tunjukkan begitulah Islam. Satu waktu murid-muridnya bisik-bisik mengatakan begini, ini Imam Abu Hanifah ketemu dengan kita penampilannya seperti ini. Maksudnya luar biasa, wangi, bersih. Bagaimana kalau dia berdua dengan Tuhannya ya? Maksudnya kalau dia lagi sholat malam. Abu Hanifah mengatakan, saya subhanallah kayak ditegur oleh Allah, karena biasanya kalau bangun sholat malam pakai baju biasa. Kayak kita kalau bangun malam, biasanya kita pakai baju apa saja. Misalnya bapak-bapak di sini teman-teman kalau tidur pakai training misalnya atau piyama, dia bangun dia pakai itu saja. Mungkin akhwat kita pakai mukena, ya mukenanya mungkin seminggu belum dicuci, bagi dia biasa. Tetapi subhanallah dalam Islam dianjurkan justru kita harus menjaga penampilan yang baik, termasuk depan Allah Subhanahu wa taala. Abu Hanifah mengatakan mulai malam itu saya terus menyiapkan baju terbaikku dan parfum terbaikku untuk berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu perintahnya dalam Islam. Pakaian yang terbaik teman-teman sekalian. Pakaian yang menutup aurat yang baik. Allah mengatakan walibasut taqwa dzalika khair. Menutup rapi, ya bersih, ya wangi, semua itu bagian daripada perintah agama. Yang ketiga, kita dianjurkan untuk mencari pasangan hidup juga yang terbaik. Silahkan cari istri, cari suami yang menurut kita terbaik. Dan Islam datang mengajarkan kaidah dasarnya. Dahulukan agamanya.
Karena kata Nabi SAW kepada para wanita, idza ja'akum man tardawna dina wa khuluqa fazawwiju. Kalau datang kepada kalian yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya, nikahkan, terima lamarannya. Illam taf'alu takum fitnatun fil ardi fasadun kabir. Kalau kalian tidak lakukan akan terjadi fitnah dan kerusakan di muka bumi. Kata sebagian ulama hadis, terjadi KDRT atau perceraian. Jadi disuruh dahulukan agama dan akhlaknya. Begitu juga bagi para laki-laki, tungkahul mar'a li arba'ah, perempuan dinikahi karena umumnya 4 hal. Limaliha, karena kekayaannya, lihasabiha, karena keturunannya, wali jamali, karena kecantikannya, wali diniha, dan karena agamanya. Fadhfar bidati din taribat yadak. Dahulukan yang beragama, hidupmu akan bahagia. Jadi Islam datang mengajarkan kaidahnya. Tapi boleh kita mencari teman-teman yang cantik, yang gagah, yang subur, yang dari keturunan baik, kita dibolehkan. Bahkan bagian daripada agama. Pernah ada seorang sahabat, dia mau melamar seorang wanita. Wanita ini mandul. Tersebar berita memang dia mandul. Maka laki-laki ini suka, dia mengatakan, ya Rasulullah, izinkan saya mau nikahi wanita tersebut. Kata Nabi SAW, jangan. Dilarang. Ya, karena menikah juga tujuannya untuk punya keturunan. Supaya kau juga punya keturunan. Ada generasi yang melanjutkan namamu, nasabmu. Bisa jadi amal soleh buat kamu. 3 kali orang itu minta izin, 3 kali dilarang oleh Nabi SAW. Lalu kata Nabi SAW, nikahilah wanita yang subur dan penyayang, karena aku akan bangga dengan jumlah umatku pada hari kiamat. Dan kita juga dianjurkan untuk hidup di lingkungan bertetangga, tetangga yang baik, yang berkualitas, orang-orang yang baik, yang soleh, soleha, yang santun, ya, yang ramah. Kita disuruh bertetangga dengan mereka. Kita juga dianjurkan teman-teman sekalian memiliki tunggangan transportasi, motor, mobil, beli yang terbaik sesuai dengan kemampuan kita. Tadi saya sudah bilang, jangan Anda mampu, Anda tidak beli yang terbaik. Beli, asal jangan mubazir. Jangan beli 10 mobil nggak dipakai. Untuk apa? 1-2 mobil dipakai misalnya, 1-2 motor dipakai. Tapi boleh Anda beli, boleh Anda nikmati. Ya, begitu juga kita dianjurkan selama mampu punya rumah yang luas, yang bagus. Itu anjuran dalam Islam. 4 hal ini digabungkan dalam satu dalil, yaitu memiliki pasangan hidup yang terbaik, memiliki tetangga, lingkungan yang baik, memiliki tunggangan yang nyaman, transportasi yang bagus, dan juga rumah yang luas. Disebutkan dalam sebuah hadis yang disahihkan oleh Syekh Albani, kata Nabi SAW, arba'un minas sa'adah. 4 hal termasuk sumber kebahagiaan. Lalu Nabi SAW sebutkan, al-mar'atu salihah. Yang pertama, pasangan yang soleha. Pasangan yang baik, yang santun, yang ramah, yang bakti sama Tuhannya dan baik sama makhluk. Itu namanya salihah. Yang kedua, wal maskanul wasi'. Tempat tinggal yang luas, yang nyaman. Yang ketiga, wal jarus salih. Tetangga dan lingkungan yang baik. Yang keempat, wal markabul hani. Transportasi yang nyaman. Ini disuruh dalam agama ini. Bahkan Nabi bilang puncak kebahagiaan orang di situ. Kalau sudah punya pasangan orang baik-baik, punya lingkungan yang sehat, ya, dia punya transportasi yang layak, dia punya rumah yang luas, itu kebahagiaan. Itu kata Nabi SAW. Lalu apa kata beliau sebaliknya? Wa arba'un minasyaqa. Dan ada 4 termasuk dari kesengsaraan. Lalu beliau sebutkan al-mar'atu su'. Perempuan yang buruk, pasangan hidup yang buruk, tidak kenal Tuhannya sehingga tidak memberikan hak pasangannya. Kemudian yang kedua, wal jarus su', tetangga yang buruk, ya. Tetangga atau lingkungan yang buruk, jauh dari agama, premanisme, kejahatan, kekerasan, ya. Kemudian yang ketiga, wal markabus su', transportasi yang buruk, ya. Beda kalau kita tidak mampu, ya. Tapi kalau mampu beli, pakai, nikmati. Diniatkan bagian daripada menikmati nikmatnya Allah itu berpahala. Dan yang keempat, wal maskanud dayyiq, dan tempat tinggal yang sempit. Coba bayangkan, kita disuruh berarti menjadi orang yang mencari yang terbaik. Begitu juga Nabi SAW berdoa, Allahumma gfirli zambi, ya Allah maafkanlah dosa-dosaku. Ini doa Nabi, ya. Perhatikan selanjutnya beliau mengatakan, wa wassi'li fi dari, dan luaskan tempat tinggalku, lapangkan, buat cukup rumahku, ya.
wa barik li fima razaqtani, dan berkahi apa yang telah engkau jadikan sebagai rezeki untukku. Dihasankan oleh Syekh Albani. Dalam masalah harta, juga dengan jabatan, ya, kita dibolehkan teman-teman sekalian untuk memiliki harta yang melimpah. Kita dianjurkan teman-teman untuk mengejar jabatan terbaik dalam Islam, selama ingat tidak melanggar peraturan, tidak melanggar peraturan Allah, tidak melanggar peraturan pemerintah, kan gitu. Selama itu tidak terjadi, harta Anda sumbernya halal, berbisnis, ya, berniaga, Anda kerja di satu instansi lalu Anda mengejar prestasi naik jabatan, boleh dalam Islam, bahkan dianjurkan, itu bagian daripada agama. Kita bisa lihat bagaimana, ya, banyak sekali dalil berhubungan dengan masalah ini. Di antaranya Nabi SAW bersabda, "Ma akala ahadun ta'aman qattun khairum min an ya'kula min amali yadi. Wa inna Nabi Allah Daud kana ya'kulu min amali yadi." Hadis Abu Daud. Ketahuilah, ini khusus perintah bagi setiap muslim. Tidak ada seorang pun yang makan makanan lebih baik, lebih mulia bagi dia, menjaga nama baiknya, ya, juga mulia bagi dia di sisi Tuhannya, berpahala, daripada dia makan melebihi dari hasil tangannya sendiri. Dan ketahuilah, Nabi Allah Daud makan dari hasil tangannya sendiri. Kita disuruh bekerja, ya, kreativitas, gitu ya, berkembang. Dan saya ingin coba bacakan beberapa statement yang sangat menarik teman-teman sekalian, bagaimana Islam mengajarkan kita agar berprestasi dalam hal-hal seperti ini. Contoh misalnya, di dalam sebuah riwayat Imam Ahmad dikatakan bahwasanya berbunyi, ya, kata Nabi SAW, "Ta'awwadhu billahi minal faqri." Selalulah berlindung kepada Allah dari kemiskinan. Nabi yang bilang, kalian semua hai umatku, berlindunglah dari kemiskinan, wal qillati, dan kekurangan, wazillati, dan kehinaan. Kan harusnya kalau memang orang dalam Islam boleh saja hidup miskin, ya, bukan berarti menyalahkan orang yang miskin, tidak, ya. Tetapi sebenarnya teman-teman, kita ini punya potensi sama. Bukankah kita sama-sama punya dua mata? Bukankah kita sama-sama punya dua kuping, punya dua tangan, punya dua kaki? Kita juga punya sama waktu 24 jam sama. Kan kita juga sama-sama lapar, kita sama-sama kenyang, kita sama-sama capek, kita sama-sama bisa belajar. Berarti tidak ada alasan untuk tidak mengejar prestasi, ya. Ulama bahkan menitik beratkan sebenarnya nasib seseorang itu umumnya, ya, Allah Subhanahu wa taala takdirkan rezekinya, tetapi dia menentukan bagaimana penentuan nasib dia, ya. Kalau orang berusaha terus, maka dijelaskan di dalam Al-Qur'an, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Orang yang berusaha keras menuju ke jalan kami, kami akan pandu dia ke jalan-jalan kami. Dan dalam pepatah bahasa Arab dikatakan menjadda wajad, siapa yang berusaha dia akan mendapatkan. Perhatikan Umar bin Khattab, ya, maaf, ada doa yang lain juga. Bagaimana Nabi SAW membaca doa dalam riwayat yang masyhur, diriwayatkan oleh An-Nasai dan Abu Daud. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat putus asa dan malas, ya. Kemudian wal jubni wal bukhul, sifat pengecut dan juga pelit. Wa ghalabati deni wa qahri rijal, dan juga jangan sampai aku terlilit utang dan dikuasai oleh orang lain. Salah satu makna qahri rijal adalah kita berprestasi sehingga tidak diatur oleh orang lain. Itu doa Nabi SAW. Disebutkan dalam sebuah riwayat bagaimana Umar bin Khattab berkata radhiyallahu anhu, "Inni la'ara ar-rajula fayu'jibuni syakluh." Saya kadang-kadang melihat satu orang, kata Umar, saya kagum melihat penampilannya. Fa idza sa'altu anhu faqila la 'amala lahu saqata min 'aini. Dan kalau saya tanya, apa kerjanya orang ini? Dan orang-orang mengatakan dia pengangguran, maka ketahuilah dia jatuh di mataku. Enggak ada nilainya orang itu. Maksudnya apa? Umar tidak suka ada orang pengangguran. Kerja, berprestasi. Kamu bisa mendapatkan seperti orang lain dapatkan. Oh, fasilitas kita sama, kan gitu.
Kebanyakan orang teman-teman sekalian, dia lupa perangkat yang Allah kasih di dirinya ini sudah sangat banyak dan mahal sekali. Tapi dia lupa itu, dia hanya berpikir di sepiring nasi atau apa yang dia kejar sebagai target dia dari urusan dunia. Saya kasih contoh, supaya lebih jelas masalah ini. Pernah ada seseorang datang kepada seorang syekh di Saudi, dalam pengajian di masjid. Lalu orang itu mengatakan, lagi pengajian begini, tiba-tiba dia berhentiin, syekh sebentar. Syekh itu kalau kita kayak kita kiai ya di Indonesia. Syekh sebentar, tolong sampaikan kepada jemaah Anda supaya bersedekah untuk saya karena saya orang miskin, kata orang itu. Saya ulangi lagi. Orang ini bilang apa? Syekh, tolong sampaikan ke jemaah Anda supaya bersedekah kepada saya karena saya orang miskin. Mendengar statement itu, syekhnya berhentiin pengajian lalu dengan pakai mikrofon terdengar semua, dia bilang begini, kamu bukan orang miskin, kamu orang kaya. Syekh bilang pada orang yang tadi mengaku miskin itu. Orang itu sambil berdiri di depan jemaah semua mengatakan, saya orang miskin. Kata Syekh, kamu orang kaya. Orang itu karena penasaran dia sumpah, demi Allah saya orang miskin. Kata Syekhnya, demi Allah kau orang kaya. Kaget dia. Kok bisa Syekh? Anda lebih tahu keadaan saya. Saya tahu diri saya miskin. Kata Syekhnya, kau mau saya hitung kekayaan kamu? Orang itu karena dia tahu dirinya miskin menurut dia ya, secara materi dia miskin. Dia bilang tentu saja. Kata Syekhnya, saya mau tanya berapa jari tangan kamu? Dia bilang 10. Kata Syekhnya, mau nggak? Kalau satu jari kamu saya potong, saya bayar 1 juta real. Ini berarti 4,5 miliar. Mau nggak? Ini saya potong, saya bayar 1 juta real. Dia bilang saya nggak mau. Kata Syekhnya, kau punya 10 juta real. Mau nggak satu mata kamu saya congkel 1 juta real? Nggak mau. Kau punya 2 juta real. Kuping, tangan, kaki, semua dirincikan. Kata Syekhnya, kau ini orang kaya raya. Perangkatmu luar biasa. Tinggal keluar cari rezeki saja. Tapi kebanyakan orang lupa itu. Dia lupa perangkat dia sangat luar biasa. Ya, mata ini bisa melihat, otak masih bisa berpikir, telinga bisa mendengar, tangan bisa menjama, kaki bisa melangkah, hati masih bisa berdenyut, jantung masih bisa berdenyut, dan kita bisa merenung. Itu perangkat yang luar biasa. Apa kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari? Kalau seandainya kalian benar-benar bertawakal kepada Allah, berusaha lalu serahkan hasilnya kepada Allah, sebenar-benar tawakal, maka pasti Allah akan berikan kepada kalian rezeki sebagaimana Allah memberikan seekor burung yang keluar pagi hari, kemudian dia kembali sore hari dalam kondisi kenyang. Keluar pagi lapar, pulang kenyang. Teman-teman sekalian, Luqman Al-Hakim, riwayat menyebutkan beliau adalah seorang nabi yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, surah Luqman. Beliau pernah menasihati anaknya dengan statement yang menarik. Beliau mengatakan begini, ya bunai, wahai anakku, ista'in bil kasbil halal. Carilah pendapatan halal. Perbanyak itu. Cari sumber pendapatanmu yang halal dan banyak. Fa innahu maftaqara ahadun illa asabatu ihda thalathu khisal. Karena tidak ada orang yang meninggalkan mencari pendapatan halal dan memperbanyaknya itu, kecuali dia bisa kena salah satu dari 3 hal. Ya. Kemudian beliau menyebutkan riqqatu fi dinihi. Orang kalau tidak punya income, pengangguran, dia tidak mau mengelola potensi dirinya dan maju menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya, atau bahkan menjadi orang yang terbaik di komunitasnya, maka berarti akan lemah agamanya. Pernah dengar orang-orang muslim yang murtad karena sedus makanan, pakaian, lemah agamanya karena susah pendapatannya tidak ada. Padahal perangkat dia sama nggak dengan orang yang kaya? Sama, 24 jam sama. Kalau orang kaya raya teman-teman, orang sukses itu waktunya 25 jam, kita 24 mungkin wajar. Matanya 10, 2 depan, 2 samping, 2, mungkin lebih banyak bisa melihat. Matanya 2 sama kita. Masalahnya kitanya sendiri yang membatasi diri kita. Sudahlah, saya begini saja. Memang dia tidak mau maju. Coba dobrak itu teman-teman sekalian. Ini sering saya berbagi di pengajian. Jangan kurung diri kita di bingkai kehidupan yang kita buat sendiri. Selalu saya kasih contoh ini. Jangan bilang begini, saya kalau tidak minum kopi pagi hari kepala saya pusing. Akhirnya kalau tidak ada kopi pusing benar.
Tidak usah, jangan buat bikin kehidupan begitu. Ada kopi, ada susu, ada air, ada minum aja. Mudahkan, kan gitu. Saya kalau tidak tidur di rumah saya tidak bisa tidur. Susah. Saya kalau tidak nikah sama dia, saya gila. Gila benar nanti. Padahal banyak sekali gantinya. Gak cocok orang ini lamar yang lain. Laki-laki itu gagal, laki-laki yang lain banyak, kan begitu. Kan judulnya sama saja manusia. Beda casing aja kan. Kan begitu. Itu contohnya. Jadi teman-teman coba keluar dari masalah ini. Saya kayaknya nggak bisa kaya. Ya dia sendiri yang buat dirinya begitu. Saya kayaknya nggak bisa sembuh. Saya kayaknya nggak bisa maju. Saya kayaknya nggak bisa naik jabatan. Ini dia yang ngomong. Sebenarnya bisa. Kalau dia mau, ya. Kalau dua orang teman-teman masuk di satu perusahaan, ini saya cuma kasih contoh. Dua-duanya misalnya jadi OB di kantor. Dia buat teh, buat kopi misalnya. Si A sama si B. Ini saya kasih contoh. Maaf kalau ada di sini yang kebetulan profesinya sama. Saya bukan nyinggung ya, karena saya tidak kenal Bapak Ibu sekalian. Saya cuma coba membuka wacana Anda. Begini Islam mengajarkan kepada kita. Kalau dua orang ini A sama B dua-dua jadi OB, si A ini dikasih gaji 3 juta, si B dikasih 3 juta rupiah misalnya. Lalu si A bilang, sudahlah saya cukup begini. 1,5 juta kasih istri, 1,5 juta saya pakai kebutuhan saya. Udah begini sudah cukup. Bisa, nggak masalah. Tapi Anda kan temukan kalau si B misalnya dia gaji 3 juta, terus dia berpikir, saya tidak mau jadi OB selamanya. Dia datang kepada HRD atau yang bertugas di kantor, kira-kira saya sekarang jadi OB ini, ada nggak peluang saya naik jabatan di kantor? Oh ada. Bagaimana caranya? Kamu harus punya ijazah misalnya. Lalu sambil dia kerja, dia kuliah. Saya temukan beberapa orang bergabung sama kami di kantor, sambil kerja sambil dia kuliah juga. Untuk nanti bisa memperbaiki lagi keadaan dia itu oke, gitu kan? Gak ada masalah. Misal contoh, dia coba kejar apa saja yang jadi prestasi yang bisa menaikkan gaji dia dan jabatan dia. Kita akan temukan teman-teman 5 tahun ke depan atau 3 tahun ke depan, si A tetap sama, si B pasti berprestasi. Pasti. Orang masuk dagang di satu pasar, si A bilang, sudahlah saya cukup dagang begini, modal saya 2 juta, udah begini-begini aja, cukup. Ya udah begitu terus dia. Kalau si B datang enggak, saya punya modal 2 juta, bagaimana saya kembangin jadi 5 juta? Bagaimana jadi 10 juta? Kita temukan orang ini beberapa waktu ke depan, dia akan jauh lebih maju daripada si A. Dan begitu seterusnya. Kita kembali kepada perkataan Luqman alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan begini, hai anak-anakku, hai anakku, selalulah cari pendapatan yang halal dan banyak. Karena tidak ada orang yang meninggalkan itu kecuali dia akan dikena salah satu dari 3 hal. Yang pertama lemah agamanya. Yang kedua beliau mengatakan au dha'fu fi aqli. Lemah akalnya. Maaf teman-teman, orang kalau biasa nganggur, mudah-mudahan di sini tidak ada. Tapi kalau antum biasakan diri antum nganggur, malas-malasan duduk, itu otaknya jadi kecil, jadi sempit. Dia tidak biasa hadapi permasalahan. Orang kalau berbaur dengan masyarakat, berpikir bagaimana kembangin usaha, masalah-masalah dia pecahkan, ini wacananya terbuka. Dia jadi luas nih. Orang punya pengalaman. Jadi tidak lemah akalnya, ya. Makanya kadang-kadang ada orang hadapi sedikit masalah susah dia pecahin karena memang dia biasa nganggur. Dia nggak biasa menghadapi permasalahan-permasalahan, itu lemah akalnya. Yang ketiga, awwahaun fi muru'ati, dan tercoreng kehormatannya. Maaf, orang kalau tidak punya pendapatan, ya, walaupun dia tampan, walaupun dia cantik, pasti jatuh di mata orang. Tapi kalau orang itu biasa saja fisiknya, tapi ternyata kaya raya, sukses, bertitel, oh itu luar biasa di mata orang. Kan begitu umum ya, kita bicara umum. Nah kita semua bisa begitu, bukan tidak bisa, mau atau tidak mau saja. Kita punya perangkat, anggota tubuh kita sudah ada perangkat tadi. Kita ada doa, kita ada ikhtiar, kita bisa belajar, kita bisa kursus, kita bisa bertanya, kita bisa bekerja sama orang dulu, cari pengalaman banyak. Lalu kata beliau terakhirnya, wa a'zamu min dzalika istighfafun nasu bihi. Dan yang lebih parah lagi, kalau orang itu tidak berusaha kejar prestasinya, hartanya, pendapatannya, jabatannya, maka akan dihina oleh manusia. Perkataan yang lain disebutkan oleh Sa'id ibn Musayyib rahimahullah, seorang ulama tabi'in yang masyhur. Beliau mengatakan, la khaira fi man la yatlubul mal. Tidak akan dinilai baik seseorang yang tidak mencari pendapatan.
prestasi, harta dan jabatannya. Yaqdi bihi dainah, dengan itu dia bisa bayar utang-utangnya. Wa yasunu bihi 'irdah, dan dia menjaga kehormatannya. Wa yaqdi bihi zimamah, dia penuhi kebutuhannya. Wa in mata, kalau dia mati, taraka mirasan liman ba'dah, dia akan tinggalkan sebagai warisan untuk orang sesudahnya. Ini perkataan ulama-ulama semuanya. Perkataan yang lain, Qais bin Asim rahimahullah, seorang ulama yang masyhur di masa dulu, pada saat dia mau wafat, dia nasihati anaknya begini. Dia mengatakan, alaikum bil mali wastina'ah, kalian harus cari harta itu dan rawat baik-baik, kembangkan, ya. Disuruh itu, fa innahu mambahatul karim, karena dia sumber pendapatan yang baik. Wa yustagna bihi 'anil laim, dan menjauhkan dari kehinaan. Wa iyyakum wal mas'alah, dan hati-hati kalian dari mengemis. Fa innaha akhiru kasbir rajul, karena dia pendapatan terakhir seseorang. Teman-teman kalau baca hadis-hadis Nabi SAW tentang ancaman mengemis, ini luar biasa. Luar biasa. Hati-hati teman-teman. Sebagian ulama memasukkan mengemis tanpa punya uzur dosa besar. Perhatikan disebut oleh Imam Az-Zahabi, disebut oleh Syekh Muhammad bin Wahhab, disebut oleh Syekh Muhammad bin Munajjid. Banyak ulama yang tulis kitab-kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar, mereka menyebutkan bab itu. Bahaya sekali. Karena kata Nabi SAW, dan tidak ada orang yang membuka pintu-pintu mengemis kecuali Allah akan bukakan baginya pintu kemiskinan. Ini hati-hati. Juga dalam sebuah riwayat yang unik disebutkan bahwasanya pernah satu kali Umar bin Khattab menemui sebagian orang, satu kaum duduk-duduk di masjid setelah sholat Jumat. Lalu Umar tanya, apa yang buat kalian duduk di sini? Orang-orang itu bilang apa? Nahnul mutawakkiluna 'ala Allah. Kami orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Enggak ada kerjaan, kami tidak tahu mau kerja apa. Ya sudah, kami tawakal saja. Kalau Allah datangkan rezeki kami ambil, kalau enggak ya enggak. Lalu Umar bin Khattab marah pada mereka. Sambil menghardik, ya. Naharahum, dikatakan dalam riwayat ini, lalu beliau mengatakan wa yaqul la yaq'ud ahadukum an talabir rizq. Jangan seorang dari kalian duduk dan tidak mencari rezeki. Wa yaqul Allahumma rzuqni, lalu dia mengatakan ya Allah berikan aku rezeki. Wa qad alima anna as-samaa'a la tumtiru dhahaban wa la fiddah. Padahal dia sudah tahu langit tidak akan pernah turunkan emas dan perak. Bekerja, bergerak teman-teman sekalian. Agama Islam adalah agama produktif, agama kreatif, agama inovatif. Itu Islam. Islam menolak melarang kita untuk malas, ya, untuk ini dan itu, dilarang semua. Yang sudah kita jelaskan dari teman-teman. Ini kalau kita mau bicara panjang lebar ya tentang masalah ini. Jadi kita diperintahkan untuk mengejar prestasi-prestasi yang baik. Kita tahu para nabi-nabi teman-teman sekalian juga adalah orang-orang yang luar biasa. Mereka bukan orang miskin. Kalau ada yang menganggap Nabi Muhammad SAW orang miskin, ini keliru besar. Nabi Muhammad SAW sudah bekerja, punya income pribadi dari umur 8 tahun. Umur 8 tahun. Ibu beliau meninggal, beliau umur 6 tahun. Lalu disponsori oleh kakeknya Abdul Muttalib 6 sampai 8 tahun. Di umur 8 tahun pada saat kakeknya meninggal, sudah nggak ada yang biayai, beliau tinggal dalam buku-buku sejarah bersama pamannya Abu Talib. Abu Talib orang miskin, punya anak banyak. Maka Nabi SAW bekerja. Dan pekerjaan yang paling mulia di masa itu dan paling cepat mendatangkan income dan diberikan untuk orang-orang terpercaya adalah mengembala domba. Maka beliau mulai 8 tahun ya sampai 21 tahun. 13 tahun Nabi SAW mengembala domba. Dan dengan itu beliau bisa memenuhi kebutuhannya pribadi dan membantu pamannya Abu Talib. Coba baca dalam sejarah Nabi. Setelah itu beliau tidak tinggal di situ. Beliau tidak vakum. Beliau kembangkan teman-teman sekalian. Ini yang jarang disentuh oleh orang. 13 tahun jadi pengembala kambing, punya income sendiri. Setelah itu 19 tahun jadi pedagang. Dari umur 21 sampai umur 40 tahun pada saat jadi Nabi. 19 tahun. Dan pertama sekali jadi pedagang, baru pertama kali beliau bawa dagangan orang-orang Mekah ke negeri Syam, itu sudah langsung menjadi pedagang yang berprestasi. Apa yang beliau lakukan? Coba baca buku-buku sejarah. Nabi Muhammad SAW ajarkan pada kita sebuah hal yang luar biasa. Ayo inovatif, ayo kreatif.
Waktu itu tradisi pedagang, mereka bawa harta, uang cash ya, emas, perak gitu, dibawa ke negeri Syam teman-teman sekalian. Kalau kita ibaratkan telapak tangan saya ini Jazirah Arab, maaf ini cuma perumpamaan, ini Mekah, di atasnya utaranya Jazirah Arab, Palestina, maaf, ini Jazirah Arab, di atasnya negeri Syam, Palestina, Jordan, Lebanon dan Syria. Dulu namanya Syam. Orang-orang Quraisy dulu kalau dagang mereka dari Mekah ke negeri Syam, ke utara, ke atas, ya, ke Palestina sekarang. Mereka belanja di sana. Orang-orang Mekah, semua pedagang yang sudah senior pun, mereka bawa uang cash mereka, emas atau perak, ke negeri Syam, beli barang, mereka bawa barang dagangan, jual di Mekah, kemudian bawa uang lagi, begitu terus. Begitu terus, sudah puluhan tahun mereka jalan begitu. Waktu Nabi Muhammad SAW pertama kali di umur 21 tahun masuk di pasar, mau masuk bisnis, pindah profesi, dari pengembala kambing, beliau ingin upgrade dirinya, SAW menjadi orang yang lebih besar pendapatannya, masuk berdagang. Beliau lihat, tradisi ini orang semua lakukan. Maka beliau ubah. Beliau iklankan, saya akan ke negeri Syam. Orang tahu Nabi Muhammad SAW dapat julukan Al-Amin, orang yang paling terpercaya di Mekah. Titip semua hartanya. Beliau beli barang-barang produk Mekah waktu itu. Produknya orang Mekah dibeli, dia jadikan uang semua. Nabi Muhammad SAW jadikan uang. Dibawa ke negeri Syam. Satu-satunya pedagang yang bawa barang dagangan ke negeri Syam cuma Nabi Muhammad SAW. Pedagang lain semua bawa uang. Dia bawa barang dagangan SAW ke negeri Syam, dijual. Untung, kemudian dia bawa barang Syam ke Mekah. Begitu terus. Dan kalau mau tahu rahasianya, ini salah satu sebab kenapa Khadijah mau menikah dengan Nabi. Coba baca buku sejarah. Karena Khadijah orang terkaya Mekah dan dia mengirim Maisarah, pembantu dia untuk menemani Nabi SAW, dan waktu pulang ditanya, bagaimana perdagangannya Muhammad? Salah satu disampaikan adalah ini. Banyak orang cuma menyampaikan, oh Nabi Muhammad dinaungi oleh awan, waktu dulu di bawah pohon kurmanya menunduk. Itu mukjizat, iya. Tapi mereka tidak singgung dari sisi yang lainnya. Perniagaannya, ini yang saya ingin singgung. Apa kata Maisarah? Saya melihat Muhammad membuat sebuah strategi baru. Dia membeli barang-barang dagangan Mekah, dibawa ke negeri Syam dijual. Lalu kemudian dibawa lagi ke Mekah dalam bentuk produk juga. Karena itu Khadijah untung 2 kali lipat. Maka Khadijah menghubungi temannya bernama Nafisa, kemudian lalu meminta Nabi SAW untuk menikahi beliau. Coba baca buku-buku sejarah. Bagaimana Nabi SAW contohkan buat kita ini. Ya? Dan anda perlu tahu juga, Aisyah berkata, karena Abu Bakar ajjaru Quraisy hatta dakhara fi imara. Dalam riwayat-riwayat yang sahih, Abu Bakar adalah pedagang Quraisy yang paling mahir, ya, sampai beliau masuk ke pemerintahan. Setelah Nabi SAW meninggal, beliau jadi khalifah, baru beliau berhenti berdagang. Dan para sahabat Nabi semuanya berdagang ke laut-laut Romawi, mereka berdagang, mereka berniaga, mereka berkembang, dan akhirnya mereka menjadi orang-orang yang sukses teman-teman sekalian. Ini contoh saja. Dan cukup banyak contoh-contoh masalah ini ya. Kemudian teman-teman sekalian juga saya ingin tambahkan, dalam Islam banyak dalil juga tentang masalah bolehnya orang punya tumuh namanya. Kalau mau tahu tumuh itu apa teman-teman? Itu harapan yang besar. Ya. Tamak terhadap sesuatu yang positif. Boleh ya. Misalnya kita mau kejar prestasi tadi, harta terbanyak, jabatan tertinggi, boleh, asal tidak melanggar. Boleh dalam Islam. Tidak masalah. Ya. Dan itu disebutkan pernah berkumpul 4 orang dari anak-anak muda muslim. Yang pertama Urwa, yang kedua Abdullah, ya, ini bin Zubair, kemudian Mus'ab bin Zubair dan Abdul Malik bin Marwan. Ini Urwa bin Zubair ya. Jadi ada 2 adik kakak, ya. Maaf, Urwa bin Zubair ini anaknya Zubair bin Awam. Ini ulamanya tabi'in masyhur ya. Dia duduk sama temannya dengan 2 adik kakak, Abdullah bin Zubair sama Mus'ab bin Zubair. Anaknya Urwa bin Zubair sama Mus'ab sama-sama bersaudara, dan duduk sama Abdullah bin Zubair. 3 orang bersaudara ini. 3 orang bersaudara. Ya, Urwa bin Zubair, kemudian Abdullah bin Zubair dan Mus'ab bin Zubair. Duduk sama 1 orang teman mereka namanya Abdul Malik bin Marwan di depan Ka'bah. Dikatakan begitu di depan Ka'bah. Lalu ke-4 orang ini ngobrol, anak-anak muda ini. Ini contoh tumuh ya, semangat besar, mengatur sebuah planning besar dan dijadikan sebagai target. Mereka bilang sama yang lain, coba
di depan Ka'bah ini kita berangan-angan. Kira-kira harapan kita masing-masing apa? Apa kata Abdullah bin Zubair? Ini sahabat Nabi yang mulia ya, terkenal Abdullah bin Zubair. Dia mengatakan, saya ingin sekali menjadi khalifah muslimin, raja umat Islam yang menguasai Hijaz. Hijaz itu Mekah sama Madinah. Adiknya bernama Mus'ab. Mus'ab mengatakan, saya pengen sekali menjadi gubernur di Khurasan, di Irak sama Iran, ya. Kemudian Abdul Malik ibn Marwan, teman mereka bilang, kalau itu keinginan kalian, maka saya berharap saya menjadi khalifah muslimin, lebih besar lagi, ya. Lalu bertiga ini, tiga-tiganya bicara politik ya, tiga-tiganya mau jadi pemimpin. Abdullah bin Zubair ingin jadi khalifah, raja, tapi menguasai cuma Mekah sama Madinah, Hijaz saja. Adiknya Mus'ab bilang, saya mau jadi gubernur di negeri Syam. Si Abdul Malik bilang, kalau gitu saya mau jadi raja umat Islam, seluruh wilayah Islam saya kuasai. Lalu ketiga-tiganya bicara sama Urwah. Urwah ini seorang ulama besar ya. Mereka mengatakan, wahai Urwah, kami sudah sampaikan angan-angan kami. Kalau angan-angan kamu apa? Angan-angan itu mungkin kalau kayak kita apa ya, target kita ya. Kita mau jadi apa? Biasanya kalau kecil ditanya mau jadi apa ya gitu ya. Maka Urwah mengatakan, kalian semua berharap dunia saja. Kalau saya berharap menjadi ulama muslimin dan mengajarkan mereka agama. Tahu apa yang terjadi teman-teman? Tidak lewat 10 tahun dari masa itu, keempat orang ini dapat semua yang mereka mau. Abdullah bin Zubair menjadi khalifah, menjadikan Mekah sebagai wilayah kerajaannya, ibu kotanya, dan menguasai Mekah sama Madinah. Dia tunjuk adiknya Mus'ab bin Zubair untuk menjadi gubernur di negeri Syam, di Khurasan. Setelah keduanya meninggal, Abdul Malik, teman mereka, menjadi khalifah muslimin. Dan di waktu yang bersamaan fase kurang dari 10 tahun itu, Urwah menjadi ulama muslimin. Coba teman-teman, tunjukkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala orderan antum. Nah ini, bahasa saya supaya mudah difahami ya. Order sama Allah, minta. Dan tamak terhadap rahmat Allah bagian daripada agama. Boleh tamak teman-teman. Sudah sehat minta ditambahkan kesehatan, sudah kaya minta ditambahkan kekayaan. Selama tidak melanggar agama minta tambahan. Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan. Makanya Allah suruh kita berdoa khaufan wa tama'a, penuh rasa takut terhadap siksa Allah, jangan masuk ke yang haram, dan tamak terhadap rahmat Allah. Boleh kita tamak terhadap rahmat Allah. Dan sebagian ulama membahas, kalau seseorang dalam Islam itu minta agar nikmat Allah dipertahankan, lebih afdal, lebih baik daripada dia minta solusi dari permasalahannya. Jadi misalnya antum lagi sehat nih, antum bilang, ya Allah tambahkan kesehatan saya atau pertahankan, itu lebih besar pahalanya dibandingkan sakit minta sembuh. Ya, kita sudah kaya minta supaya Allah kayakan, itu lebih afdal daripada nanti sudah bangkrut baru minta solusinya. Makanya kata Nabi SAW, kenali Tuhan kalian pada saat kalian lagi lapang, dia akan kenali kalian pada saat kalian sedang sempit. Ini fahami baik-baik kaidahnya. Ya. Selanjutnya teman-teman sekalian, kita juga dianjurkan untuk cari keturunan, minta keturunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau belum diberi keturunan, minta. Jangan putus asa. Walaupun sudah 10 tahun menikah, 20 tahun menikah, belum punya anak, minta keturunan. Allah SWT kasih. Bukan mustahil. Ini kisahnya cukup banyak, tapi di antara nabi-nabi kita ringkaskan Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau sampai umur 60 tahun lebih nggak punya anak. Akhirnya sampai istrinya Sarah menghadiahkan Hajar kepadanya, lalu dia nikahi Hajar, lalu hamil dan punya anak Ismail. Kemudian Sarah berdoa sama Allah agar diberikan anak walaupun dia mandul, lalu hamil punya anak Ishak. Ya, dan Nabi Ibrahim mengatakan Rabbi habli minas salihin dalam surah Safat, ya Allah berikan keturunan yang soleh. Nabi Zakaria dalam surah Maryam, beliau menikah sangat lama tidak punya keturunan. Lalu kemudian diceritakan dalam surah Maryam surah nomor 19 di kurang lebih 15 ayat pertama, dia berdoa. Ini sebagian ulama tafsir mengatakan berdoanya sampai puluhan tahun, minta agar dikasih anak dari istri yang mandul itu. Dan subhanallah, Allah karuniahi dia anak setelah dia tua. Dan Allah sebutkan dalam Al-Quran, itu menjadi tanda-tanda kebesaran Allah
Subhanahu wa taala, ya. Itu cukup banyak dalil berhubungan dengan masalah ini. Cuma saya tidak sebutkan semua karena saya lihat waktu sudah mendekat jam 10 ya. Saya coba sampaikan hal-hal yang lain dulu, ya. Begitu juga teman-teman sekalian, dalam hal hubungan itu tadi berhubungan dengan prestasi dunia. Berhubungan dengan masalah hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita disuruh juga bersaing. Pernah dengar istilah afdal ya? Dalam agama kita, afdal berarti lebih baik. Kenapa ada istilah afdal? Kenapa Allah enggak jadikan ibadah satu saja? Kenapa harus ada yang lebih baik? Misalnya solat di awal waktu beda dengan solat di pertengahan waktu misalnya, gitu kan? Mengeluarkan harta di saat lebih besar dan di saat kita lagi butuh lebih afdal daripada kita lagi melimpah dan sebenarnya kita lagi ya tidak butuh sama uang itu misalnya dan seterusnya. Maka di sini ada istilah afdal. Maka afdal itu lebih banyak pahalanya. Dan kita dianjurkan teman-teman sekalian cari yang lebih afdal itu. Allah menyuruh bersaing kita dalam surah Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 148, fastabiqul khairat. Berlumba-lumbalah kalian dalam kebaikan. Ya, kalau kita lihat teman kita, teman-teman lagi bersedekah, lagi rajin sholat 5 waktu di masjid, lagi tutup aurat, lebih baiklah secara agama daripada kita. Jangan kita bilang, oh dia baik ya, dia lebih baik dari saya, dia lebih soleh, dia lebih soleha. Enggak. Antum harus menjadikan itu sebagai pemicu agar antum lebih baik daripada dia. Itu bisa. Ya. Tidak asing buat kita juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Tentang surga, selalu ceritakan surga panjang lebar, Allah bilang, dan pada hal yang seperti itulah harusnya orang-orang pada bersaing. Kejar prestasi terbaik di dunia dan di akhirat. Tadi saya janji di akhirat kita ceritakan, gitu kan? Ada istana yang lebih baik. Jangan pas-pasan. Kalau bisa derajat paling tinggi surga, kenapa harus derajat yang paling rendah? Kan gitu. Dan juga tentunya ini dalam surah Mutaffifin ayat 26 ya. Kemudian juga bagaimana disebutkan Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, karena ajwadun nas, orang yang paling dermawan, dan Nabi SAW sulit untuk disaingi. Umar bin Khattab dalam perang Tabuk dalam sebuah riwayat yang sahih pernah ingin menyaingi Abu Bakar. Dia mengatakan apa? Pada hari ini, karena ada utusan Nabi SAW datang, lalu kemudian mengatakan, ayo sedekah, perang Tabuk, ya, perang terakhir Nabi SAW. Maka Umar lihat Abu Bakar belum datang. Biasanya Abu Bakar sudah datang duluan di situ, di masjid Nabi. Setelah itu Umar datang dan sambil membawa setengah hartanya, dan dia berkata begini. Coba baca riwayatnya ya. Terjemahannya dia mengatakan, hari ini saya akan menyaingi Abu Bakar. Umar bilang begitu. Jadi dia mau bersaing positif. Abu Bakar selama ini tidak pernah dikalahkan dalam sedekah. Setiap Nabi bilang sedekah nomor 1 ada di situ dia. Tapi khusus hari itu Umar lebih dulu datang. Umar bilang apa? Hari ini saya akan saingi Abu Bakar. Maka Umar mengatakannya, Rasulullah, ini harta saya untuk Allah dan Rasulnya. Kata Nabi Muhammad SAW, wahai Umar, apa yang kau tinggalkan buat keluargamu? Dia bilang sama, serupa dengan ini. Maksudnya saya sedekahkan setengah harta saya buat Allah dan Rasulnya. Setengah lagi saya tinggalkan buat keluarga saya. Enggak lama Abu Bakar datang. Begitu Abu Bakar datang, Umar tunggu. Mau tahu nih Abu Bakar seperti apa sedekahnya. Karena dia pikir dia sudah mengalahkan Abu Bakar. Maka Abu Bakar mengatakannya, Rasulullah, ini buat Allah dan Rasulnya. Maka kata Nabi SAW, apa yang kau tinggalkan buat keluargamu? Dia bilang Allah dan Rasulnya. Maksudnya semua yang saya miliki sekarang saya bawa, bukan setengah harta. Apa kata Umar? Coba baca riwayat itu, riwayat sahih. Kata Umar apa? Saya yakin saya tidak akan pernah bisa menyaingi Abu Bakar dalam masalah itu. Jadi memang saingannya luar biasa dalam hal ibadah gitu ya. Pernah juga teman-teman sekalian, kisah ini mungkin saya tutup dengan mungkin 1-2 kisah ya. Kalau pernah dengar nama tabi'in bernama Abdullah bin Mubarak rahimahullah. Ini ulama yang sangat masyhur. Orang ini sangat tampan, sangat pemberani, ya, sangat kaya raya, sangat pintar. Rujukannya ulama di masa itu di Irak. Abdullah bin Mubarak ini bersahabat dekat dengan seorang yang lain namanya Fudail bin Iyad. Ini mantan preman, perampok jalan, taubat, kemudian bersahabatlah mereka. Abdullah bin Mubarak menerima Fudail bin Iyad sebagai sahabatnya dan dia mengatakan pada Fudail ada tanda-tanda kebesaran Allah. Karena dia bertaubat dan betul-betul bukan main-main gitu. Dari preman, dari perampok jalan tiba-tiba menjadi ulama muslimin. Hafal Al-Quran, belajar agama dan jadi rujukan umat Islam.
Salah satu yang mereka buat berdua ini unik gitu. Mereka sepakat ini, Abdullah bin Mubarak sama Fudail bin Iyad, untuk janjian sholat subuh, ketemu di satu tempat. Misalnya teman-teman kalau di Palembang ini ketemu di satu masjid, contoh saja, ini maaf kalau namanya sama, cuman saya memang kasih contoh. Masjid Al-Ikhlas misalnya, ya. Kita ketemu ya di Masjid Al-Ikhlas. Ini di kisahnya tidak ada nama Masjid Al-Ikhlas ya. Saya cuma datangkan contoh. Misal contoh, kita sholat subuh di Al-Ikhlas ya. Duhur, asar, maghrib kita pisah tempat. Nanti Isya kita ketemu di Masjid Al-Amin misalnya. Nah begitulah. Mereka janjian begitu. Subuh sholat sama-sama. Terus mereka nyebar aktivitas biasa. Duhur, asar, maghrib, sholat. Abdullah bin Mubarak sholat di satu masjid yang mereka sudah sepakati. Yang Fudail tidak akan sholat di situ. Dan Fudail sholat di masjid, duhur, asar, maghrib, yang tidak ada Abdullah bin Mubarak. Isya mereka ketemu. Apa yang mereka lakukan teman-teman? Nanti kalau Isya, mereka ketemu lalu mereka saling menceritakan pengalamannya di 3 sholat itu. Jadi kalau misalnya tadi duhur, Abdullah bin Mubarak temukan ada orang lama sekali berdoa di masjid. Dia datang tanya, kamu berdoa apa? Apa yang memotivasi kamu? Kenapa kau mau berdoa lama? Gitu. Lalu diambil pelajaran. Misalnya Fudail melihat ada orang baca Quran, didatangi sama Fudail, kenapa kau baca Quran? Dia sudah tahu sebenarnya keutamaan, tapi dia tanya, kenapa? Oh karena saya mau dapat pahala ini, pahala itu. Apa yang membuat kau bisa istiqomah? Oh karena ini, karena itu. Mereka ambil itu, duhur, asar, maghrib, pengalamannya hanya habis sholat saja. Isya mereka saling berbagi kisah. Tadi ada gini loh, tadi ada ini loh. Untuk apa? Meningkatkan kualitas ibadah mereka kepada Allah. Satu waktu teman-teman sekalian, Abdullah bin Mubarak ini pergi ke Mekah, umroh. Fudail bin Iyad temannya tinggal di Irak, nggak pergi umroh. Kata Abdullah bin Mubarak dalam kisah yang nyata ini, dia bilang saya masuk pakai ihram di tempat tawaf dekat Ka'bah. Waktu itu ternyata Mekah lagi ditimpa musim peceklik, kering sekali. Sampai beliau mengatakan termasuk dalam sejarah mungkin pertama kali terjadi sumur Zam-Zam di masa itu kering, itu di masa itu karena panasnya. Kata Abdullah bin Mubarak, Imam Haram berteriak-teriak mengangkat suara, hai muslimin, ayo kita salat istisqa, ayo kita salat istisqa, as-salatul jami'. Dipanggil mereka. Kumpullah orang-orang, salat. Kata Abdullah bin Mubarak, saya ikut salat. Saya ikut salat. Setelah saya ikut salat, seperti salat istisqa, imamnya balik menghadap kepada makmum, memindahkan surbannya dari pundak kanan pundak kiri seperti sunnah Nabi. Kemudian mulailah dia mengingatkan orang agar taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ringkas cerita kata Abdullah bin Mubarak, uniknya seperti sholat kami dan doa kami belum diterima sama Allah. Tetap panas. Biasanya kalau diterima itu minimal mendung dan maksimalnya turun hujan. Karena sholat istisqa minta turun hujan. Kata Abdullah, tiba-tiba mata saya tertuju ke satu pintu Masjidil Haram. Di sana ada satu orang berkulit hitam pekat. Masuk. Jadi kalau kita gambarkan misalnya, maaf ini gambar saja. Handphone ini adalah Ka'bah. Orang lagi kumpul sholat di sini istisqa. Orang itu datang ke sudut lain yang tidak ikut sholat. Kata Mubarak, ada satu orang berkulit hitam datang. Dia cari sudut Ka'bah yang tidak ada orang kumpul. Lalu dia sholat 2 rakaat. Dan saya memperhatikan sholatnya. Kata beliau Mubarak, demi Allah saya belum pernah lihat sholat seindah itu sebelumnya. Takbiratul ihram, ruku, i'tidal, sujud, sampai salam semua dengan tumak nina. Ketentraman luar biasa. Tenang sekali. Setelah selesai sholat, kata beliau Mubarak, orang itu angkat tangan sambil mengatakan begini. Ya, As'aluka Rabbi an tunazzil alaihi matara. Ya Tuhanku, aku mohon kepadamu turunkan hujan buat mereka itu. Orang kulit hitam itu berdoa begitu. Abdullah bin Mubarak ini karena dia penasaran, dia perhatikan, dia mendekat dan dia dengar itu. Tiba-tiba kata Abdullah bin Mubarak terjadi keajaiban dan luar biasa, mendung, turun hujan deras. Orang-orang yang hadir situ pikir mungkin karena sholat istisqa mereka. Tapi kata Abdullah, saya yakin bukan. Pasti karena orang ini. Orang ini subhanallah selesai hujan turun, dia tutup doanya, dia pergi. Abdullah bin Mubarak ikutin. Lorong demi lorong di Mekah diikutin 1, 2, 3 sampai tiba di satu rumah. Di tengah-tengah pemukiman masyarakat Mekah. Ada satu rumah besar. Orang ini masuk ke dalam. Di depan pintu ada satu orang lagi berkulit hitam tapi badannya lebih besar. Lalu Abdullah bin Mubarak ucapin salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang itu jawab, waalaikumsalam. Kata Abdullah, saya ingin tanya, ini rumah siapa?
Kata orang yang kulit hitam di depan pintu itu, ini rumah saya. Pemilik rumahnya. Lalu kata Abdullah bin Mubarak, kalau tadi yang baru masuk itu siapa? Kata Abdullah bin Mubarak, itu salah satu budak saya. Masa dulu ada budak ya, diperjualbelikan. Maka Abdullah bin Mubarak penasaran. Lalu Abdullah bin Mubarak mengatakan, boleh nggak saya tanya, bagaimana amalnya orang ini? Bagaimana ibadahnya? Kata majikannya yang punya rumah itu, jangan Anda tanyakan ibadahnya orang ini. Di pagi hari sampai menjelang malam, maghrib sampai sore, itu dia kasih hak saya sebagai majikannya. Tidak pernah menolak apapun yang saya suruh, baik sekali. Dan malam hari dia berikan hak Tuhannya. Selalu sholat malam, ibadah kepada Allah. Dan ada yang unik, kata tuan rumahnya itu. Kalau saya kasih gaji dia 2 dirham. Ya, kalau kita mungkin 10.000 rupiah. Ya. 2 dirham atau mungkin 20.000 rupiah. Dia makan setengahnya, kebutuhan dia, setengahnya disedekahkan. Anggap kalau kita punya gaji 1 juta, 500.000 disedekah, 500.000 dipakai. Ini sedekah setengah harta. Orang miskin, orang susah ini. Kan itu. Apa-apa, kata Abdullah bin Mubarak, pantas dia begitu. Kata yang punya rumah, kenapa kau berkata begitu? Dia bilang tidak apa-apa. Boleh enggak saya beli budak itu? Kata yang punya rumah, jangan, saya enggak jual. Orang ini banyak berkahnya. Karena orang ini berkah, doanya mustajab dan segala macam gitu. Lalu kata Abdullah bin Mubarak, saya Abdullah bin Mubarak. Waktu itu nama beliau terkenal sekali. Cuma belum ada kamera jadi nggak dikenal mukanya. Yang punya rumah ini bilang, apakah anda Abdullah bin Mubarak yang dari Irak? Kata dia, iya, saya dia. Kata majikannya, kalau gitu saya jual buat anda, silahkan. Dibelilah. Nah, Abdullah bin Mubarak beli budak ini teman-teman, tujuannya untuk dibawa ke Irak. Mau dipertemukan sama temannya Fudail bin Iyad. Lihat nih, ada orang yang cuma berdoa tiba-tiba turun hujan. Saya sama kau nggak ada apa-apanya nih ibadahnya. Begitu. Karena memang mereka dari tadi kan cari orang yang lebih baik ibadahnya. Ini kan cerita, pergilah mereka. Di tengah jalan masa itu orang pakai unta, istirahat di padang pasir gitu kan. Waktu lagi istirahat menuju ke Irak, tiba-tiba Abdullah bin Mubarak suruh orang itu, budak itu istirahat sama dia. Kemudian budak itu bertanya, wahai tuan, kita mau kemana? Abdullah bin Mubarak bilang, mulai sekarang jangan kamu panggil saya tuan, karena kau tuan saya. Orang itu kaget. Dia bilang, kenapa anda berkata begitu? Anda kan membeli saya budak anda. Dia bilang, tidak, kamu tuan saya. Lalu Abdullah bin Mubarak ceritakan, kamu tahu kenapa saya beli kamu? Dia bilang, tidak. Saya tadi hadir di Masjidil Haram, ya, waktu sholat istisqa, dan saya melihat kamu sholat. Saya yakin sekali hujan turun karena doa kamu, bukan karena doa orang-orang. Karena saya hadir tadi habis sholat, habis berdoa, tidak mendung. Tapi begitu kamu berdoa turun hujan. Maka orang itu mengatakan, apakah anda menyaksikan itu? Dia bilang iya. Kata budak itu apa? Kalau gitu izinkan saya tuan sholat 2 rakaat. Abdullah bin Mubarak berpikir sholat 2 rakaat seperti tadi nih, keajaiban. Oh silakan. Kata Abdullah bin Mubarak, dia pun sholat 2 rakaat, dan jangan anda tanyakan bagaimana indahnya sholatnya orang ini. Sama tadi, tumaknina, takbir, ruku, i'tidal, sujud sampai salam, semua sempurna. Setelah itu dia angkat tangan ke langit, dia cuma ucapkan kata-kata begini, Al-ana ya Rob, sekarang hai Tuhanku. Sekarang hai Tuhanku. Tiba-tiba orang itu meninggal dunia. Abdullah bin Mubarak cek, meninggal orang ini. Dikubur, setelah dikubur dia pulang ke Irak. Lalu dia bilang sama Fudail bin Iyad, hai Fudail, ceritanya begini, diceritakan sama dia. Kemudian di akhir kisah dia buka, dia bilang kemungkinan si budak ini dia mengatakan kepada Allah dalam sholatnya. Ini tebakannya Abdullah bin Mubarak. Dia bilang kemungkinan si budak ini berdoa setelah ketahuan kalau doa dia mustajab, dan kena doa dia hujan turun di dekat Ka'bah di Mekah. Maka dia bilang, ya Allah, kalau seandainya setelah ketahuan doa saya itu diijabah, saya jadi riya, setelahnya ibadah-ibadah saya, wafatkan saya. Tapi kalau setelahnya saya tetap bisa ikhlas, hidupkan saya. Makanya dia bilang sekarang hai Tuhanku. Maka dia pun meninggal dunia. Coba lihat teman-teman sekalian, bagaimana mereka punya semangat untuk selalu meningkatkan kualitas ibadah mereka, mengejar yang terbaik. Jangan teman-teman sekalian merasa puas dengan derajat yang paling rendah di surga. Walaupun yang paling rendah dalam hadis yang sahih disebutkan adalah lebih baik 10 kali lipat dari yang dimiliki raja terkayanya dunia. Tetapi kalau kita bisa dapat surga Firdaus yang tertinggi, kenapa tidak? Kalau kita bisa dapat fasilitas yang lebih baik, kenapa tidak? Begitu juga saya tutup teman-teman sekalian dengan mati. Mati ini penutupan bahasan kita ya. Sampai mati pun kita disuruh kejar yang terbaik. Pernah dengar mati syahid? Ya?
Mati pun, jangan mati biasa, mati syahid, mati yang terbaik, sehingga husnul khatimah. Umar bin Khattab dinukil dalam sebuah kisah teman-teman sekalian, setelah kerajaannya meluas, beliau berkuasa dari tahun 13 setelah Abu Bakar meninggal sampai 23, 10 tahun beliau jadi raja. Dan di masa itu luar biasa, sebagian besar wilayah Romawi, negeri Syam takluk, sebagian besar wilayah Persia takluk, sebagian besar wilayah Afrika Utara, Mesir takluk. Jadi Islam itu hampir menguasai seperempat dunia pada masa itu. Lalu Umar bin Khattab berdoa begini di Madinah, ya Allah, karuniakanlah aku mati syahid dan di kota Rasulmu. Dua kematian mulia dikejar sama dia, mati syahid dan mati di kota Madinah. Kalau mati syahid nanti kita akan sebutkan keutamanya. Mati di kota Madinah ini punya keutamaan ya. Kata Nabi SAW, man istata'a minkum an yamut fil Madinah falyamut. Siapa yang bisa mati di Madinah, matilah. Ya. Dan Nabi SAW mengatakan, siapa yang sabar dengan sulitnya hidup di Madinah, maka dia akan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Dan banyak keutamaan kota Madinah, mungkin tidak bisa kita sebutkan semua, tapi ini keutamaan tersendiri. Kata Hafsah, anak Umar bin Khattab, istri Nabi SAW radhiyallahu anha, wahai ayahku, Anda minta mati syahid, sementara Anda tidak ikut berperang. Dan Anda minta mati syahid di kota Madinah, sementara Madinah lagi aman. Waktu itu Madinah sangat disegani. Satu dunia mensegani pada saat itu. Sulit, bisa dikatakan kata ulama, tidak akan ada serangan ke Madinah di masa Umar, karena kekuatan pasukan muslimin. Maka kata Umar apa? Ya'ti bihallahu insya. Allah akan datangkan kalau Allah mau. Yang penting saya minta dulu, yang penting saya semangat dulu. Nah gitu. Apa yang terjadi? Betul-betul Allah datangkan Abu Lu'lu' al-Majusi menusuk Umar bin Khattab di Madinah. Dia pura-pura masuk Islam, lalu dia munafik, dia tusuk Umar, lalu Umar meninggal. Akhirnya betul-betul meninggal mati syahid di kota Nabi SAW. Terkumpul dua kematian baik sekaligus. Itu luar biasa. Ya. Bagaimana Nabi SAW pada saat melepaskan pasukan? Beliau mengatakan apa? Qumu ila jannati rabbikum. Qumu ila jannatin arduha samawati wal ard. Ayo bangkit sekarang, kejar surga Tuhan kalian yang seluas langit dan bumi. Disuruh mati syahid, disuruh mati, itu kan berkorban. Ini yang terbaik dalam Islam, dan memang kita dianggap itu adalah mati yang mulia, ya, mati yang terbaik. Dan kata Nabi SAW di dalam hadis yang sahih, man talaba syahadatal sidq ballaghahu Allah manazil syuhada wa in mata ala firashi. Dan siapa yang betul-betul berharap mati syahid, maka Allah akan berikan dia, ya, pahala mati syahid walaupun mati di atas ranjangnya. Dan sebagai penutup teman-teman sekalian adalah bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan tentang masalah mati syahid ini dengan berbagai macam, ya, keutamaan, ya. Keutamanya seperti kata Nabi SAW, orang-orang yang mati syahid itu akan mendapatkan keutamaan. Dia akan diampuni awal darahnya tumpah, dia akan bisa memberikan syafaat 70 keluarganya, dia akan dinikahkan dengan 72 bidadari, ya, tidak akan dikena fitnah kubur, ya. Kemudian Nabi SAW contohkan mereka tidak dimandikan lagi jenazahnya, dan juga mereka termasuk orang-orang yang pertama-tama melewati sirat nanti, ya, masuk surga tanpa hisab, ya, dan mereka juga termasuk orang yang mendapatkan derajat yang paling tinggi di surga. Jenazahnya tidak dimandikan, ya, boleh untuk tidak disolati, tidak ditanya lagi oleh malaikat mungkar nakir di kuburan, ya. Kemudian mereka akan diampuni awal darahnya tertumpah, diperlihatkan tempatnya di surga, dan sekian banyak keutamaan-keutamaan orang yang mati syahid. Begitulah teman-teman sekalian, kita lihat bagaimana Islam datang menyuruh kita penganutnya ini menjadi orang yang terbaik. Jadi mulai sekarang bagaimana kita coba membangun, ya, semangat kita berkreasi, berkreatif, ya, inovatif untuk mengejar yang terbaik selama dia dibolehkan dalam agama, tidak melanggar peraturan-peraturan syariat Allah Subhanahu wa taala, peraturan-peraturan juga yang diterapkan oleh pemerintah setempat kita, maka itu akan menjadi bagian daripada agama kita. Allahu a'lam. Baik, ini bahasanya teman-teman sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membuat kita istiqamah, ya, di atas ketaatan kepadanya, di kesempurnaan iman dan amal soleh. Semoga semua yang hadir dalam acara kita ini, baik itu live ataupun siaran ulang, baik itu offline ataupun online, dipenuhi hajat-hajatnya dunia dan akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala, dimaafkan dosa-dosanya, diangkat derajatnya, dan diterima seluruh amal-amalnya. Dan kita doakan agar negara kita selalu menjadi negara yang aman, tentram, damai,
Allah jaga persatuan, kesatuan dan kemerdekaan kita, dan Allah berikan petunjuk para pemimpin menjalankan tugas dan amanah dengan baik, dan Allah jadikan masyarakat dari kita masyarakat yang selalu gotong royong dengan pemerintah agar menjaga persatuan, kesatuan dan kemerdekaan kita, dan semoga Allah lunasi utang negeri kita semudah-mudahnya, dan Allah jadikan negeri kita contoh bagi negeri-negeri yang lain. Dan tidak lupa kita doakan saudara kita di Palestina, semoga Allah berikan mereka kemerdekaan sebagaimana Allah berikan kita kemerdekaan, dan Allah menangkan mereka dari musuh-musuh mereka, serta juga semoga Allah menyatukan kita semua di surga Firdausnya tanpa hisab, mana disatukan dalam majlis ilmu yang mulia ini. Kalau benar dari Allah, maka terimalah teman-teman dan amalkan. Kalau ada salah dari saya, mohon dimaafkan. Dan sebelum kami tutup, kami berharap teman-teman terus saja berinteraksi bersama kami dari sisi ilmu. Ya, artinya kami sudah angkat di media kami, di playlist YouTube kami ceramah-ceramah yang cukup banyak. Teman-teman bisa terus mengikuti, mendekati 40 sampai 50 buku sudah dibedah, bisa diikutin dan dijadikan sebagai kurikulum, dan silakan diambil yang sudah kami edit di media kami resmi, dan Anda bisa share ke teman-teman di Instagram yang 1 menit, insyaAllah itu bisa ditonton, insyaAllah bisa disebarluaskan. Dan bagi yang berminat untuk bergabung juga, kami punya yayasan-yayasan sosial bergerak dalam banyak kegiatan sosial, dan yang bagi berminat juga bergabung bersama kami dalam umrah, Allah amanahkan kami travel Uhud Tour, dan insyaAllah keberangkatan terdekat nanti ada 13 September. Anda bisa tanya teman-teman panitia yang datang dari Jakarta, ataupun Anda bisa dengan izin Allah SWT mendatangi medsos Uhud Tour. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.